Kau perisai kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya Bapa, haleluya. Kami siap memulai ibadah kami pada saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Saat musim kayak gini, kita hanya dekat dengan Allah kita saja karena Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah tempat berlindung kita, Dia perisai hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Amin.
semua ini adalah waktu-Mu Tuhan. Kami tahu waktu-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Haleluya Bapa, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang hidup Tuhan. Hamba serahkan Pastor Jeffrey di belakang kaki salib-Mu Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan berkat bagi kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh kembali beribadah meskipun dalam bentuk online, tapi kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar hadir dimanapun juga. Bahkan kami percaya, semua kita percaya bahwa saat ini juga Tuhan sedang melawat, Tuhan sedang memberkati Bapak Ibu Saudara, keluarga besar House of Grace yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah ini. Lawatan Allah luar biasa dan lawatan Allah yang akan menjaga melindungi kita. Amin. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh kembali menerima firman Tuhan yang semua kita percaya bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Dan secara khusus pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan masih dalam tema yang sama, yaitu tentang pengorbanan, di mana kita masuk di minggu yang ketiga yang berbicara tentang pilar pemuridan. Artinya bagaimana hidup kita akan terus belajar, hidup kita sedang dalam proses untuk terus dimuridkan, untuk terus belajar, untuk mencapai satu tujuan, yaitu kita serupa dengan Kristus. Dan dalam Alkitab kita akan melihat, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-16, Matius 16 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Dari pembacaan ayat ini kita akan menemukan bersama bagaimana nasihat firman Tuhan untuk kita benar-benar sebagai anak Tuhan, kita mau untuk berkorban, kita mau mengikuti teladan Yesus. Sekali lagi kita buka di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 24. Firman Tuhan kita akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Amin. Satu pembacaan Alkitab di mana lewat pembacaan ayat-ayat ini saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu harga mati. Berbicara harga mati adalah sebuah istilah yang kalau kita renungkan artinya itu sesuatu harga yang gak bisa ditawar-tawar lagi. Bisa dikatakan sesuatu yang menjadi prinsip, sesuatu yang menjadi pegangan, gak boleh, gak harus begitu. Itulah artinya harga mati. Dan berkaitan dengan ayat-ayat ini kita akan melihat bagaimana hubungannya dengan pengorbanan. Kalau kita melihat ayat-ayat ini, kita sudah baca bagaimana Yesus ketika dia ingin menyatakan bahwa suatu saat dia akan mengalami penderitaan, suatu saat dia akan mengalami banyak siksaan. Alkitab berkata di dalam ayatnya yang ke-21, ia akan banyak menanggung penderitaan, kemudian dia akan dibunuh,
tapi dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Artinya dia mulai menjelaskan bahwa dia akan mengalami penderitaan. Kenapa dia menderita? Karena itulah pengorbanan dia bagi kita. Karena dia harus menunjukkannya itu supaya menyelamatkan kita. Dan kalau kita melihat pada saat Tuhan Yesus menyatakan hal itu, maka di situ Petrus dikatakan dia menarik Yesus dan dia menegur. Dia berkata, Tuhan jangan sampai itu terjadi, kira-kira seperti itu. Tapi jawaban respon Yesus di ayat yang ke-23 dikatakan, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Waktu Petrus berkata kepada Yesus, jangan sampai kamu menderita, jangan sampai kamu alami siksaan. Kita melihat jawaban Yesus malah dia mengecam. Dia memarahi Petrus, dalam terjemahan lain dia memarahi Petrus karena Petrus ini memberikan satu ungkapan pernyataan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Artinya pengorbanan Yesus harus dilakukan. Sehingga itu adalah konsep Allah, itu adalah bagian dari rencana Allah. Dan bagi mereka yang menghalangi rencana Allah, itulah pekerjaan iblis. Sehingga ketika Petrus ingin menghalangi rencana Allah, dengan tegas Yesus berkata, enyahlah iblis. Pikiran Petrus dipengaruhi oleh iblis. Artinya bisa dikatakan Yesus, dia harus menunjukkan bahwa memang dia harus berkorban. Artinya pengorbanan Yesus sudah ditetapkan dari semula. Dan harga mati dia harus berkorban bagi kita. Tapi kita melihat di dalam ayat yang ke-24, menarik sekali waktu Yesus ingin menjelaskan tentang pengorbanannya, tentang penderitaannya. Ayat 24, Yesus menghubungkan arti pengorbanan, arti penderitaan dengan kehidupan orang-orang percaya. Kenapa? Karena di ayat 24 kita perhatikan dengan baik. Dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 24 dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat itu bahwa soal penderitaan bukan hanya aku yang akan alami, tapi bagi kamu yang notabene menyatakan mengikuti aku, kamu pun sebenarnya harus menderita. Kalau saya bahasakan, kamu juga harus memiliki harga mati, kamu juga harus memiliki penderitaan, kamu juga harus menyatakan pengorbananmu bagi aku. Sehingga ayat sekali lagi saya akan baca ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, artinya setiap kita yang percaya, setiap kita yang merasa bahwa aku ingin ikut engkau Yesus, aku ingin seumur hidupku, aku benar-benar ingin menyatakan bahwa aku ingin ikut engkau. Oke, kau mengikuti aku. Yesus bilang kalau mengikuti aku, maka di sini ada satu klasifikasi, ada pengelompokan yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita, bahwa orang yang mengikuti Yesus, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi kalau kita melihat secara kesimpulan ayat 24, inilah yang saya maksud harga mati kita sebagai pengikut Tuhan. Mengikut Tuhan bukannya sekedar kita sudah percaya, kita sudah KTP Kristen, tapi ternyata mengikut Tuhan ada hal-hal yang harus kita lakukan. Di ayat 24 secara jelas dan sedikit kita akan belajar pada pagi hari ini tentang maksud perkataan Yesus ini, tentang harga mati pengikut Tuhan ini. Di mana di ayat 24 dikatakan orang yang mengikuti Yesus, semua kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita yang mengikuti Yesus, maka kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yaitu yang pertama dikatakan di sini, ia harus menyangkal dirinya. Apa maksud perkataan Yesus menyangkal dirinya? Saya akan coba bandingkan dengan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan. Dikatakan seperti ini, di dalam Matius 16 ayat 24, di dalam Alkitab bahasa Indonesia yang disederhanakan, dikatakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya,
siapa saja yang mau menjadi pengikutku, ia tidak boleh lagi mementingkan diri sendiri. Ia harus mau menderita seperti aku dan mengikuti aku. Kita akan belajar 3 hal pagi hari ini. Yang pertama, untuk kita menjadi pengikut Kristus, harga mati pengikut Kristus, disampaikan tadi yaitu menyangkal diri. Dan terjemahan BSD tadi dikatakan menyangkal diri, artinya tidak boleh lagi mementingkan diri sendiri. Kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap kita ada yang namanya ego, ada yang namanya keinginan untuk diri kita sendiri. Secara khusus pada hari-hari ini di mana begitu susah, dampak epidemi virus corona begitu luar biasa. Kalau kita melihat keadaan dunia, bisa dikatakan tidak ada lagi yang namanya negara maju, negara berkembang, negara miskin. Semuanya sama semua. Perekonomian lagi turun semua. Dan di situ banyak orang yang mulai mementingkan diri sendiri. Kita bisa melihat ada banyak terjadi kejahatan-kejahatan, ada terjadi penjarahan-penjarahan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang sebenarnya pada intinya ingin mementingkan ego diri sendiri. Ada satu keinginan yang harus dipenuhi. Tetapi bagi Tuhan, orang yang mengikuti Tuhan, yang pertama, ia tidak boleh mementingkan diri sendiri. Artinya apa? Kita harus belajar untuk kita tidak egois. Kita harus belajar untuk benar-benar diri kita ini kita hanya benar-benar serahkan kepada Tuhan. Kita belajar untuk benar-benar di dalam bahasa Alkitab kita harus mematikan keinginan-keinginan daging. Karena natur kita manusia tidak bisa kita pungkiri adalah natur untuk melakukan dosa. Di dalam diri kita sebagai manusia ada kecenderungan untuk kita melakukan keinginan-keinginan dosa. Tetapi harga mati pengikut Tuhan, kita harus melawan itu. Alkitab berkata kita harus benar-benar menyangkal diri kita. Kita harus benar-benar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan pada hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tunjukkan bahwa kita ini bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Gereja kita saat ini sedang membuat program untuk membantu mereka yang berkekurangan. Mari kita tunjukkan, saya ini pengikut Kristus. Saya ingin memberikan apa yang saya punya. Karena soal kita menjadi berkat bukan tunggu kita berkelimpahan dulu, tapi apa yang kita punya. Mari kita nyatakan bahwa ini aku pengikut Kristus. Aku tidak mementingkan diriku sendiri. Sekalipun keadaan begitu susah, begitu luar biasa, tapi aku mau menjadi berkat. Itulah artinya mementingkan diri sendiri. Terjemahan lain berkata, orang yang mau mengikuti Yesus adalah orang yang harus melupakan kepentingannya sendiri. Luar biasa. Ternyata untuk kita mengikuti Yesus, mari kita belajar untuk tidak egois. Mari kita belajar untuk mendahulukan Tuhan. Mari kita belajar untuk benar-benar memprioritaskan Tuhan. Kita bisa temukan dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita belajar dari Abraham, sosok yang diberkati Tuhan luar biasa. Tapi dikatakan sejarahnya dia sudah hidup enak di tanah Ur Kasdim. Tapi ketika dia dapat perintah Tuhan, dikatakan dia tidak menolak. Aduh Tuhan, enggak usah deh Tuhan, saya sudah nyaman di sini. Tidak. Abraham dia melupakan kepentingan diri sendiri. Dia melepaskan egonya, yang dia lakukan adalah melakukan kehendak Tuhan, melaksanakan kepentingan Tuhan lebih dari kepentingan diri sendiri. Dan kita lihat hasilnya. Abraham sangat diberkati luar biasa. Bahkan Abraham adalah teladan iman bagi kita semua. Kenapa? Karena dia menunjukkan harga mati pengikut Kristus. Kemudian yang kedua, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti Yesus adalah orang yang bukan hanya menyangkal diri, tapi bagian yang kedua yaitu memikul salib. Haleluya. Memikul salib. Kalau kita ikut sejarah Alkitab, saya yakin waktu Yesus berkata orang yang mau mengikuti aku harus memikul salib, pasti orang-orang di situ mereka akan merasa down. Kenapa? Karena dalam sejarah waktu kejadian ini terjadi, waktu Yesus hidup pada saat itu, kata salib adalah kata yang paling ditakuti orang.
Karena salib waktu itu adalah hukuman bagi orang penjahat yang begitu kejam sehingga dia harus dihukum dengan hukuman salib, sehingga dia sangat terhina, dia sangat menderita. Tapi kata itu yang dipakai oleh Yesus. Kalau kamu mau mengikuti aku, kamu bukannya sekedar sangkal dirimu, tapi hal yang kedua Yesus pakai, kamu harus memikul salib. Mungkin orang, mikul salib. Jadi seperti orang hina, tapi itulah yang dipakai oleh Yesus. Dan kalau kita melihat konteks saat ini, salib ada banyak arti, tapi saya mengambil satu arti saja. Salib itu berbicara tentang pengorbanan Yesus. Justru itu kenapa di bulan ini kita belajar tentang pengorbanan. Dan Yesus bukan hanya menunjukkan pengorbanannya, tapi dia juga mengajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita pun harus memikul salib, kita pun harus mau berkorban bagi Tuhan. Sehingga dikatakan, kalau kamu mengikuti aku, kamu harus berkorban, kamu harus siap pikul salib kamu. Salib bisa digambarkan dengan beban, tapi lebih lagi salib itu berbicara pengorbanan. Salib adalah satu lambang di mana kita melihat Yesus sudah mati berkorban bagi kita. Tapi kata itu juga yang Tuhan Yesus pakai, kamu juga harus pikul salib. Artinya apa? Mari kita mau berkorban bagi Tuhan. Mari kita mau mempersembahkan diri kita bagi Tuhan. Mari kita benar-benar mau untuk Tuhan. Apapun yang kau mau, aku mau berikan untuk engkau. Karena aku percaya segala yang terbaik engkau sudah berikan bagi aku. Jadi mari kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari pikul salib. Mari siap berkorban bagi Tuhan. Saya berani berkata, orang yang berkorban bagi Tuhan selalu dilihat Tuhan, dan pasti Tuhan akan membalas dengan berkat yang luar biasa. Sebab itu hari-hari ini keadaan mungkin tidak mendukung. Bagaimana ini? Inilah langkah untuk kita tunjukkan, aku pengikut Kristus. Aku mau berkorban bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan pengorbanan. Sekarang aku ingin menunjukkan pengorbananku bagi Tuhan. Dan kata itu yang dipakai Tuhan, memikul salib. Dan yang ketiga dikatakan, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan yang terakhir, dan mengikut aku. Kata mengikut aku ketika saya baca dalam referensi yang lain, kata mengikut diambil dari bahasa Yunani akoloteo, di mana kata dasar dari akoloteo yaitu keleutos, yaitu jalan. Artinya yang dimaksudkan oleh Yesus mengikuti aku di sini artinya mengikuti jalannya Tuhan. Dalam terjemahan lain, orang yang terus mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Artinya dia terus mengikuti apa yang mau Tuhan, dia ikut saja. Pokoknya dia nurut saja karena dia tahu apa yang Tuhan mau itu yang terbaik. Dan dia terus berjalan sampai pada akhirnya kita dipanggil Tuhan. Maka disitulah akhir kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan itu Yesus mau. Bagi kita yang pengikut Tuhan, mari kita mau mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan berbicara tentang petunjuk. Jalan Tuhan berbicara tentang tujuan, tentang arah. Hari-hari ini keadaan begitu, waduh bagaimana. Tapi mari firman Tuhan berkata, mari ikutilah jalan Tuhan. Terus ikuti jalan Tuhan. Apapun terjadi kalau kita ikut jalan Tuhan, maka hasilnya, endingnya pasti luar biasa. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita benar-benar mau Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah tunjukkan jalan, Tuhan sudah kasih firman. Haleluya, di grup WA kita, Bapak Gembala setiap hari memberikan renungan-renungan yang membangkitkan iman. Apa tujuan dari renungan? Itulah jalan Tuhan bagi kita. Itulah yang harus kita ikuti. Sehingga saya percaya semua kita ketika kita membaca itu, maka iman kita dibangkitkan. Maka semangat kita, sukacita bangkit kembali. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita semua. Dan ketika kita melakukan hal ini, kita melihat firman Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Ternyata ada harga yang harus dibayar untuk mengikuti Tuhan. Yaitu menyangkal diri. Artinya tadi mementingkan kepentingan Tuhan, kepentingan kerajaan Allah. Dan yang kedua, menanggung salib, memikul salib, artinya mau berkorban. Dan yang ketiga, terus mengikuti jalan Tuhan.
Dan ketika kita melakukan hal ini, kita berjuang, kita tunjukkan harga mati kita untuk pengikut Tuhan, apa yang akan kita terima? Ada satu pepatah Inggris berkata, no cross, no crown, no sacrifice, no victory. Artinya ketika kita melakukan hal itu, kita pikul salib, waduh Tuhan, susah. Tapi tunggulah waktu Tuhan, kita akan terima mahkota yang daripada Tuhan. Ketika kita berkorban Tuhan, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini? Berjuang saja. Hasil akhirnya pasti luar biasa. Alkitab berkata waktu Tuhan Yesus, dia turun sebagai manusia, dia mati, sampai mati di kayu salib. Ayat itu tidak berhenti sampai situ. Tapi ayat selanjutnya dikatakan, itulah sebabnya Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Artinya ada satu gambaran bahwa waktu Yesus berkorban, ada upah yang dia terima. Dan itu janji Tuhan bagi kita semua. Waktu kita berkorban, waktu kita menunjukkan, Tuhan, aku ini pengikut Tuhan. Aku berjuang mati-matian untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka pasti ada upah yang besar yang Tuhan siapkan bagi saudara dan bagi saya. Sebab itu mari kita tunjukkan kita sebagai pengikut Tuhan. Kita bukannya sekedar ngomong saja, aku ini pengikut Tuhan. Orang tahu, dia pengikut Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini menantang kita. Bukan hanya sekedar kita berkata pengikut Tuhan, tapi 3 hal harus kita tunjukkan, yaitu kita menyangkal diri kita. Dan yang kedua, kita mau berkorban, menanggung salib bagi Tuhan. Dan yang ketiga, terus ikuti jalan Tuhan. Sampai akhir kita ikuti jalan Tuhan. Dan saatnya akan tiba, badai akan berlalu, dan kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa, kita responi suara Tuhan. Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah datang. Kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan. Sebab itu mari tolong kami Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang kami dengar tidak lalu begitu saja. Tapi firman Tuhan yang kami dengar itu menjadi pegangan bagi kami. Tuhan Yesus, dengan penuh kesadaran dan penuh pengakuan, kami sadar kami tidak mampu. Sebab itu kami minta Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Karena kami percaya firman-Mu berkata, Roh Kuduslah yang akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kuduslah yang akan membawa kami untuk kami mengingat firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Sebab itu mari Roh Kudus urapi setiap kami, anak-anak-Mu, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Engkau Allah yang menjamah kami, Engkau Allah yang melawati kami ya Roh Kudus. Sehingga benar-benar Engkau melihat kami anak-anak-Mu, Engkau akan tersenyum Tuhan. Karena kami bukan sekedar mengikut Tuhan lewat perkataan, tapi kami akan tunjukkan harga mati mengikut Tuhan. Yaitu kami menyangkal diri kami pikul salib, dan kami terus mengikuti Engkau sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Suatu hari kelak nanti kami akan tuai, kami akan menerima pahala daripada Engkau. Sebab itu sekali lagi Tuhan Yesus, mari pegang tangan anak-anak-Mu Tuhan, pegang tangan umat-Mu. Kami mau nyatakan pagi hari ini, kami tidak bisa apa-apa, di luar Engkau kami tidak bisa apa-apa. Sebab itu mari Tuhan, bahkan lewat doa ini kami angkat tangan kami, tanda kami berserah, tanda kami butuh pertolongan Tuhan. Dan kami percaya sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami, di situ Tuhan turun tangan menolong setiap kami. Bahkan kami percaya kuasa firman-Mu luar biasa. Pada saat kami dengar firman Tuhan, di situ juga kuasa-Mu sedang bekerja menjamah kami. Kami yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang susah dihiburkan. Kami yang sepertinya kehilangan pengharapan. Kami putus asa, tapi kami percaya oleh suara Tuhan, lihat firman Tuhan. Pengharapan kami muncul kembali, dan pengharapan kami adalah pengharapan yang tidak mengecewakan, karena pengharapan kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, saudara diberkati, amin.
Ya, kembali kita diingatkan lagi oleh khotbah yang baru saja disampaikan oleh Pastor Jeffrey bahwa kita menjadi pengikut Kristus itu gak mudah. Kita pasti membutuhkan proses yang harus kita jalani, dan terkadang kalau namanya proses itu pasti gak enak. Tapi percaya ketika kita melakukan proses itu tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Jadi mari sama-sama kita sangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Dia. Terima kasih Pastor Jeffrey atas peneguhannya pada pagi hari ini, dan kita juga diajarkan juga pada khotbah hari ini bahwa kita sebagai umat Kristen, sebagai murid Tuhan itu harus menjadi pribadi yang tidak egois. Nah, terkait dengan menjadi pribadi yang tidak egois, kembali saya mengingatkan bahwa gereja memiliki program untuk memberikan dan membantu kepada sesama kita. Untuk detailnya seperti apa nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat di grup. Nanti akan di-share infonya, akan di-share di grup. Oke. Nah, untuk ulang tahun, selamat ulang tahun kepada Ibu Dini pada tanggal 13 April dan juga untuk Abimanyu pada tanggal 18 April 2020. Tuhan Yesus memberkati, nanti di akhir Pastor Ari akan mendoakan. Oke, terkait dengan proses ibadah kita, sampai sejauh ini kita akan masih mengadakan ibadah secara online. Jadi terus pantau grup gereja untuk semua informasi, pengumuman, itu semua akan di-share di grup WhatsApp House of Grace. Jadi tolong dibaca dan tolong diingatkan kembali jika ada yang kekurangan. Itu saja untuk pengumumannya. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Moses untuk pengumuman yang sudah disampaikan, dan saya percaya setiap kita yang ada di rumah juga memperhatikan apa yang menjadi pengumuman gereja pada pagi hari ini. Shalom semua. Bagaimana, baik-baik semua? Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada hadir bersama-sama dengan setiap kita, dan Tuhan sayang kepada setiap kita. Terus berharap kepada Dia, dan jalan keluar yang kita perlukan hanya ada di dalam Dia. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasanya lama sekali kita gak ketemu ya. Sudah berapa minggu ini gak lihat wajah-wajah yang ganteng, yang cantik, yang penuh dengan ceria. Saya ada ide saudara, di mana kita akan menggunakan wadah Zoom, dan nanti kita akan informasikan bahwa kita akan gunakan itu untuk tegur sapa lewat wadah ini. Saudara setuju? Nanti mekanismenya kita atur ya. Nanti kita akan seperti tadi lihat di pengumuman WhatsApp, dan kita nanti akan lakukan bersama-sama. Kenapa? Udah kangen nih, udah kangen banget gitu. Puji nama Tuhan. Kita berterima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Ika bersama dengan Pak Acun yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini, juga didampingi oleh Theo. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah diseberangkan oleh Pastor Jeffrey. Pastor Jeffrey dipakai dengan urapan baru dan dijadikan alat lebih lagi. Terus doakan ya. Demikian juga kita terus berterima kasih kepada Tuhan, dan juga berterima kasih kepada tim musik kita yang begitu setia. Ada Diki, ada Jojo, ada Moses yang begitu setia di dalam melayani. Terus doakan supaya mereka terus mempersembahkan kehidupan mereka, talenta mereka untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sayang sekali kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Terus doakan supaya wabah yang melanda dunia ini segera selesai, supaya kita boleh beribadah seperti biasanya kita di gereja bersama-sama. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara yang ada di rumah, juga yang ada di gereja. Kita akan mengakhiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah yang sudah berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu, dan kami panjatkan syukur kami atas hadirat Tuhan di tengah-tengah kami, lawatan Tuhan baik kami di gereja, demikian juga buat setiap kami yang ada di rumah.
Kami percaya lawatan Tuhan ada dan nyata di tengah-tengah kami. Dan kami bangga kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau, yang terus memperhatikan kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami. Tuhan, kami terus bawa di dalam doa kami untuk wabah COVID-19 yang sampai saat ini terus menghantui seluruh dunia. Kami minta supaya wabah ini segera selesai dan kami dapat melakukan segala aktivitas normal kembali. Kami berdoa buat mereka yang terkena langsung berkaitan dengan wabah ini. Tuhan, Engkau tolong mereka. Kami berdoa Engkau sembuhkan yang sakit. Kami juga berdoa biarlah pemulihan Engkau kerjakan. Dan kami berdoa juga topang untuk para perawat, dokter yang sedang berjuang di garis depan. Tuhan beri kekuatan ekstra, Tuhan beri penghiburan dalam kehidupan mereka, dan jaga kondisi kesehatan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa seluruh keluarga mereka yang sulit untuk bertemu karena mereka sedang melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan juga beri penghiburan dan damai sukacitamu. Istimewa Tuhan buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga lawat sertai, jaga lindungi, dan Tuhan berkati kehidupan mereka. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar House of Grace. Tuhan hadir, lawat, pagari, bentengi Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai saat ini perlindungan penjagaan Tuhan atas kami begitu nyata. Namun kami terus mau berserah ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Terima kasih. Kami pun juga datang di hadapan hadirat-Mu bersyukur bersama-sama dengan Dini yang Tuhan tambahkan satu usia dalam kehidupannya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas Dini. Tuhan sertai dia sebagai seorang pribadi, sebagai seorang ibu, seorang istri. Tuhan berkati kehidupan Dini. Terima kasih, kami juga bersyukur buat anak kami Gerald Abimanyu yang Tuhan tambahkan satu usia dalam kehidupan anak ini. Tuhan sertai dia, jaga lindungi, Tuhan berkati di masa kecil, masa pertumbuhan, masa depannya. Tuhan jaga lindungi dan berkati. Berkati kedua orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah yang Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya apa yang boleh kami terima saat ini, biarlah melalui itu kami praktekkan dalam kehidupan kami dan kami permuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji akan nama-Mu. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, inilah kehidupan kami serahkan di bawah kaki Kristus. Tuhan berkuasa memimpin kami dan bawa kami kepada rencana dan kehendak Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari arahkanlah pandangan imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa Surgawi memberkati engkau dengan berkat melimpah di dalam kehidupanmu. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian dalam kehidupan pribadi dan keluargamu. Dan oleh persekutuan bersama Roh-Nya yang kudus mengurapi engkau dan memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.